Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih limit fungsi aljabar dan bagaimana dalam kehidupan nyatanya. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ada 3 cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama, menggunakan metode substitusi langsung. Kedua, menggunakan metode pemfaktoran. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode mengalihkan dengan akar sekawannya. Metode substitusi langsung digunakan untuk semua bentuk fungsi, baik fungsi rasional, fungsi irasional, fungsi polinom maupun fungsi kuadrat atau fungsi linier. Dengan catatan, ketika fungsi itu adalah rasional, maka bentuknya tidak boleh 0/0 atau penyebutnya sama dengan 0. Jika bentuk fungsi rasional ketika disubstitusikan menghasilkan 0/0 atau penyebutnya sama dengan 0, maka harus menggunakan metode yang kedua, yaitu pemfaktoran. Cara memfaktorkannya berbagai macam. Ada yang difaktorkan menggunakan teknik pemfaktoran biasa ataupun menggunakan metode pembagian, itu boleh selagi bisa. Dan yang ketiga, menggunakan mengalihkan akar sekawannya. Pasti bentuknya adalah bentuk rasional yang mengandung unsur akar. Kita langsung saja ke latihan soalnya. Maaf, untuk metode substitusi langsung, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa metode substitusi langsung ini bisa digunakan untuk semua jenis fungsi, baik fungsi rasional, fungsi irasional, fungsi polinom, ataupun fungsi linier. Jadi, kalau kamu menggunakan substitusi langsung, tinggal kamu memasukkan nilai X ke dalam limit fungsi tersebut. Nah, ada pengecualian tidak bisa digunakan ketika disubstitusikan ke dalam bentuk rasional, maka itu menghasilkan 0/0 atau penyebutnya 0, maka harus menggunakan cara lain. Intinya, kalau metode substitusi langsung itu tidak bisa menghasilkan yang tidak terdefinisi. Contohnya, ini saya buat contoh limit dari 2x kuadrat plus 5x plus 2. Untuk X mendekati 2, maka tinggal kamu substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsinya. Sama seperti kamu menyelesaikan dalam fungsi pada umumnya. Bisa dilihat dalam layar. Kemudian contoh yang kedua, itu seandainya fungsinya berbentuk fungsi rasional, yaitu limit fungsi dari kuadrat 4x kuadrat min 6 per x plus 4. Bisa dilihat di layar ya, mohon maaf kalau keliru. Untuk x mendekati 2. Jadi ini bentuk fungsi rasional, tetapi penyebutnya ketika disubstitusikan tidak menghasilkan 0/0 atau penyebutnya tidak sama dengan 0, maka kita bisa langsung mensubstitusikan langsung sehingga menjadi 3 kali 2 kuadrat dikurang 6
per 2 plus 6 sehingga sama dengan 1. Bisa dilihat di dalam layar. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga itu adalah fungsi irasional atau dalam bentuk akar. Fungsi ini tidak harus diselesaikan menggunakan akar sekawan. Kenapa? Karena ketika kamu mensubstitusikan langsung saja bisa ketemu hasilnya, kenapa harus pakai yang lain? Itu untuk metode substitusi langsung. Jadi gampang ya. Yang kedua, metode pemfaktoran. Kapan metode pemfaktoran ini dipakai? Dipakai ketika fungsinya berbentuk fungsi rasional atau bentuknya ax plus b per cx plus d dengan penyebut menghasilkan 0 ketika disubstitusikan atau membentuk bentuk 0 per 0. Contohnya, limit dari x kuadrat min 5x plus 6 per x min 2 untuk x mendekati 2. Kalau ketemu soal seperti ini, kita coba langsungkan dulu. Substitusikan langsung terlebih dahulu. Apakah penyebutnya menghasilkan 0 atau fungsinya itu berbentuk 0 per 0? Kita bisa cek pada monitor kalian. Oh, ternyata ketika disubstitusikan langsung untuk x mendekati 2 membentuk 0 per 0, maka harus kamu faktorkan terlebih dahulu untuk menghasilkan atau menentukan nilai limitnya tersebut. Jadi, limit x kuadrat min 5x plus 6 kita faktorkan dengan salah satu faktornya adalah x min 2. Kenapa x min 2? Limitnya mendekati x2. X-nya mendekati 2. Limitnya mendekati 2. Sehingga pembentuk nolnya itu pasti adalah x dikurangi 2. Maka kita faktorkan. Sehingga ketemu x min 2 dikali x min 3 per x min 2. X min 2-nya bisa kalian coret-coret sehingga menghasilkan x limit x min 3 mendekat untuk x lebih mendekati 2 ya, sama dengan min 1. Ini ternyata ada cara cepat untuk menentukan faktornya ya, yang saya lingkari itu x mendekati 2, berarti faktornya itu adalah pembentuk 0 dari 2, itu siapa? Berarti x min 2. Kalau x-nya mendekati 3, berarti pembentuknya 0 adalah x min 3. Kalau x-nya adalah x mendekati min 3, berarti pembentuk 0-nya adalah x plus 3. Begitu. Jadi, cara cepatnya untuk menentukan faktor itu adalah cari penyebut yang membuat 0. Kalian bisa baca di layar sendiri. Contoh yang kedua itu adalah untuk bisa dilihat di dalam layar untuk limit x kuadrat min 6x plus 8 per x min per x kuadrat min 3x plus 4 untuk x mendekati
2. Kita coba dulu. Nah, kita coba dulu, ternyata setelah disubstitusikan menghasilkan 0. Ya, setelah disubstitusikan penyebutnya itu menghasilkan 0, maka harus kita faktorkan dengan cara cari pembuat 0 dari penyebut. X mendekati 2 berarti pembuat 0-nya adalah X min 2. Ketika kamu masukkan nilai X-nya 2 dikurangi 2 ke 0, maka pembuat 0-nya adalah X min 2. Sehingga salah satu faktor dari penyebut ataupun pembilang itu adalah X min 2. Maka tinggal kamu faktorkan X kuadrat min 6X plus 8. Salah satu faktornya adalah X min 2, maka bisa kita selesaikan dengan metode Horner ataupun metode Porovgates. Nah, ini ada dua kurungan kosong. Kurungan kosong untuk penyebut bisa kita cari dengan Horner, yaitu 1 min 6 8 2 ya, 2 1 4 8. Jadi faktornya itu adalah X min 2 dan X min 4. Untuk penyebutnya, jadi tadi aku bilang cara penyebutnya itu salah satu faktornya adalah X min 2, maka caranya juga sama, kita menggunakan Horner sehingga ketemu X min 1. Sorry, itu bukan 4 ya, tapi 2. Sorry. Soalnya itu X kuadrat min 3X plus 2. Sehingga bisa kita coret, kita hilangkan, hanya menghasilkan limit X min 4 per X min 1 untuk X mendekati 2. Maka tinggal kita substitusikan, yaitu 2 dikurangi 4 per 2 dikurangi 1 menghasilkan min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Itu metode pemfaktoran. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga bisa kita pahami dalam layar ya. Silakan kalian bisa pahami. Untuk contoh yang ketiga ini juga sama sebenarnya, konsepnya atau caranya. Kita cari dulu pembuat nolnya, yaitu X min 3, maka salah satu faktornya dari pembilang ataupun penyebut adalah X min 3. Bisa kita selesaikan dengan metode Porovgates ataupun metode pemfaktoran langsung, sehingga ketemu nilai limit X 2X per X plus 3 untuk X mendekati 3 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1 gitu. Nah, ini adalah metode substitusi langsung dan metode pemfaktoran. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi saya atau melalui kolom komentar di bawah ini. Untuk pertemuan kali ini dan video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.